Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah ibadah puasa Ramadan memiliki fakta yang menarik untuk ditelaah. Di dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan puasa bukanlah ritual yang baru muncul pada zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ia sudah ada sejak era pra-Islam. Menurut catatan sejarah, ibadah puasa pernah dipraktekkan oleh kaum Sabi'in. Mereka adalah masyarakat pagan, penyembah berhala yang mendiam di wilayah Timur Tengah sejak berabad-abad sebelum kedatangan Islam. Dalam Al-Quran, kaum Sabi'in juga disebut sebagai ahli kitab, seperti halnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kaum Sabi'in dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah orang-orang Mandean, sedangkan yang lainnya adalah kelompok Haran. Orang-orang Mandean menghormati sejumlah nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, antara lain Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, dan Yahya alaihissalam. Akan tetapi mereka menolak beriman kepada Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Isa alaihissalam. Sementara kelompok Haran dikenal sebagai penyembah bulan, planet-planet, dan beberapa jenis berhala lainnya. Sesuai namanya, mereka adalah penduduk yang mendiami Haran, sebuah kota kuno di selatan Asia kecil yang sekarang ini menjadi bagian dari wilayah Republik Turki. Pakar sejarah agama asal Turki, Sinasi Gunduz mengungkap, kaum Sabi'in Haran menjalankan puasa selama 1 bulan penuh sebagai bagian dari ritual tahunan mereka. Hari pertama dimulainya pelaksanaan ibadah tersebut ditandai dengan munculnya bulan sabit baru atau hilal di atas langit kota mereka, tulis Gunduz dalam bukunya. Seperti halnya kelompok Haran, kaum Sabi'in Mandean juga menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Seorang penulis Arab yang hidup pada abad ke-8 Masehi, Abu Zanat, mengungkapkan bahwa di utara Irak terdapat satu komunitas Mandean yang menaruh perhatian besar terhadap ritual tersebut. Selain kaum Sabi'in, orang-orang Nasrani juga tercatat memiliki ajaran tersebut mengenai puasa. Dalam tradisi mereka dikenal satu ritual yang disebut puasa 40 hari sebelum Paskah. Akan tetapi, konsep ibadah semacam itu baru muncul dalam Konsili Nisea yang digelar pada 325 Masehi. Sementara orang-orang Kristen Timur diketahui juga berpuasa dan makan hanya 1 kali sehari, tulis uskup Kristen dari periode awal Eusebius dalam karyanya. Bangsa Phoenix di zaman Mesir kuno berpuasa untuk menghormati Dewi Isis. Sementara pada abad kedua sebelum Masehi, bangsa Romawi kuno berpuasa selama setahun penuh, setiap 5 tahun sekali untuk menghormati dewa Osiris. Osiris adalah dewa pelindung kematian, saudara sekaligus suami Dewi Isis. Bangsa Yunani yang mempelajari kelebihan puasa dari bangsa Mesir kuno menganggap ritual tersebut sebagai persiapan awal dalam menghadapi peperangan. Bangsa Romawi pun kemudian meniru ritual puasa dari bangsa Yunani. Mereka percaya puasa bisa menjadi benteng diri karena mengandung 2 dimensi kekuatan, baik secara fisik maupun metafisik, ketahanan dan kesabaran. Sementara dalam ajaran Cina kuno, puasa termasuk salah satu ajaran yang ditujukan untuk mensucikan diri, tulis Yusuf Burhanuddin dalam buku Misteri Bulan Ramadan. Demikian pula halnya dengan puasa yang diperintahkan Allah pada ajaran agama Samawi, seperti Yahudi dan Nasrani melalui para nabi yang diutus kepada kaum kedua agama tersebut.
Dalam kitab Taurat dikisahkan Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 40 hari di Gunung Sinai. Pada saat itulah Nabi Musa alaihissalam diamanahkan untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin Bani Israel. Tradisi puasa Nabi Musa itu kemudian diteruskan oleh bangsa Yahudi sebagai bentuk penolak bala atas bencana yang mungkin akan menimpa mereka. Bangsa Yahudi juga berpuasa untuk mengenang peristiwa kehancuran Bait Suci Yerusalem di tengah Raja Babilonia Nebukadnezar II. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada begitu banyak keyakinan dan agama di dunia dengan segala keunikannya. Beberapa agama berikut ini cukup populer, namun mungkin kita jarang mendengar namanya. Agama apakah itu? Untuk mengetahui, tonton terus channel ini, tekan tombol subscribe, klik lonceng, dan share. Terima kasih. Berikut ini 5 agama yang jarang diketahui. Pertama, Jainisme. Jainisme pertama kali muncul di India sekitar 2500 tahun yang lalu. Sampai hari ini keyakinan tersebut masih eksis dengan 4 juta pengikut. Jainisme bersifat politeistik yang mengakui beberapa dewa dengan urutan yang agak rumit. Inti dari ajaran ini cukup sederhana namun sangat berat untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni tak boleh membahayakan atau menyakiti makhluk hidup yang ada di dunia. Ada 3 prinsip utama yang ditekankan dalam ajaran ini, yaitu non-kekerasan, non-absolutisme, dan non-posesif. Non-kekerasan atau ahimsa. Tampaknya banyak agama yang menekankan pengikutnya untuk tidak melakukan kekerasan. Namun, pada pengikut Jainisme mempunyai porsi yang lebih, termasuk tidak membunuh tanaman. Non-absolutisme. Pengikut ajaran ini selalu menekankan adanya pemikiran yang terbuka. Mereka sangat menghormati pluralisme. Mereka mengakui bahwa kebenaran yang sebenarnya bisa dirasakan berbeda oleh orang yang berbeda pula. Yang ketiga, non-posesif. Pada dasarnya setiap penganut Jainisme tak boleh berlebihan dalam segala hal dan tidak materialistis. Hal ini karena dianggap berbahaya. Agama yang kedua yakni Aladura. Aladura adalah kata dalam bahasa Afrika Barat yang artinya adalah orang berdoa. Agama ini relatif baru, didirikan pada tahun 1918 di Nigeria. Sampai hari ini ada sekitar 1 juta orang pengikutnya. Pengikut keyakinan ini mempunyai ritual berdoa bersama-sama untuk menyembuhkan penyakit. Hal ini terkait dengan asal-usul keyakinan ini dengan epidemi influenza pada tahun 1918. Penyembuhan ilahi melalui doa dilakukan untuk melawan penyakit yang saat itu mewabah. Ritual penyembuhan ini dilakukan dengan metode tertentu. Biasanya sang penyembuh memakai tongkat dan jubah saat melakukan penyembuhan. Ketiga, Chaodaisme. Chaodaisme adalah agama monoteistik yang mengakui satu Tuhan. Chaodai adalah pencipta alam semesta. Hanya untuk kepentingan itu nama lengkap untuk Tuhan ini adalah Chaodai Tien Ong Dai Botat Mahatat, yang kira-kira artinya yang maha kuat dan maha hidup. Chaodaisme mempunyai prinsip yin dan yang dijadikan simbol sebagai sifat maskulin dan feminin. Chaodaisme muncul pertama kali di Vietnam pada tahun 1926. Agama ini menggabungkan berbagai ajaran termasuk Konfusianisme,
Taoisme, Buddhisme, dan Katolik. Uniknya, meski mereka mengakui adanya satu Tuhan, mereka juga memberi penghormatan kepada orang-orang yang dianggap suci, misalnya Julius Caesar. Salah satu tujuan pengikut keyakinan ini ingin menciptakan dunia yang lebih toleran. Mereka meyakini semua makhluk hidup sebagai keturunan ilahi. Keempat, Unification Church. Agama ini bisa dikatakan terbentuk belum lama, tahun 1954. Didirikan di Korea Selatan, Unification Church memiliki keunikan tersendiri. Sampai hari ini ada sekitar 3 juta pengikut yang tersebar di luar Korea Selatan, Jepang, dan Filipina. Mereka memuja Sun Myung Moon sebagai Mesias mereka. Para pengikutnya menjalani hidup dengan doktrin yang dikenal sebagai prinsip ilahi. Moon meninggal pada bulan September 2012 dan gereja sekarang dipimpin oleh Hak Janhan. Agama kelima adalah Falun Gong. Falun Gong adalah agama yang baru-baru ini berkembang. Falun Gong didirikan pada tahun 1992 di Cina oleh Li Hongxi. Agama ini menggabungkan unsur-unsur Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme dengan cerita rakyat tradisional Cina. Menurut pendirinya, tujuan dari Falun Gong adalah untuk mencapai pembaharuan mental dan spiritual melalui meditasi. Untuk membangun energi positif dan menyingkirkan yang negatif dari penyakit fisik dan spiritual, pengikut Falun Gong melakukan latihan khusus yakni meditasi. Di Cina, Falun Gong telah dianggap sebagai sekte yang berbahaya. Demikian agama-agama yang asing bagi kita. Semoga menambah wawasan kita bahwa di dunia ini terdapat banyak agama yang merupakan hasil karangan manusia. Dan kita bersyukur menjadi pengikut agama Islam yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab.